Welcome back to my channel, kembali lagi bareng Gali. Kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana ketika di tahun 2035 mobil bensin dilarang total. Apa yang bakalan terjadi? Mungkin kebisingan bakal hilang, SPBU juga ikut hilang, digantikan dengan SPKLU. Itu kemungkinan terburuk dan juga kemungkinan terbaiknya. Kita bakal sedikit ngebahas tentang unit-unit mobil listrik biar teman-teman juga paham tentang value pemakaian mobil listrik atau pemakaian mobil konvensional bagi lingkungan dan juga bagi teman-teman sendiri, value yang teman-teman dapatin. Yuk kita bakal bahas di video ini. Yang kita tahu sebenarnya sih banyak banget opsi mobil listrik ya. Yang lagi perbincangan hangat salah satunya unit BYD yang satu ini. Dan kenalin, aku Gali. Gali kali ini berada di BYD Pondok Indah. Jadi teman-teman yang tertarik tentang video ini ataupun tentang konten ini, yang tentang Gali bahas, itu tuh banyak banget value yang bakalan teman-teman dapetin ketika beli unit listrik. Dan ketika pemerintah itu tuh ngejalanin di tahun 2035 mungkin udah stop lagi berkendara pakai mobil bensin, mungkin negara kita bakal lebih bagus lagi di kondisi udaranya, terutama itu tuh kondisi udara di Jakarta itu tuh bakal lebih bagus lagi. Jadi generasi kedepannya itu tuh bakal lebih sehat lagi, itu tuh nggak kena masalah-masalah udara dan kebisingan bakal menurun. Soalnya untuk mobil listrik itu tuh rata-rata senyap teman-teman. Jadi kebisingan di jalan itu tuh mungkin bakal nurunin beberapa tingkat stres ketika berkendara. Walaupun ketika ada mobil listrik belum tentu mengurangi tingkat kemacetan. Dan di sini pasti perubahan ekonominya bakal berubah secara total. Soalnya setiap orang itu diwajibkan beli mobil listrik. Dan juga efek kedepannya itu tuh berhubung pemakaian bahan bakarnya bukan dari fosil bumi, jadi ini energi terbarukannya itu tuh listrik, dan setiap orang itu tuh bisa memproduksi listriknya. Setiap rumah pasti ada SPKLU dan nanti bakalan jarang banget orang yang ngantri di SPKLU-nya. Soalnya tiap rumah tuh udah disediain wall charging-nya. Jadi ketika teman-teman udah punya mobil listriknya dan pemerintah matokin di tahun 2035 itu tuh wajib listrik semua, itu tuh mau gak mau biasanya masyarakat itu tuh ikut condong pindah ke sini. Apa sih impact buruknya yang bakal terjadi ketika supply demand-nya gak stabil? Nah teman-teman bakal dapat mobil listrik yang harganya cukup tinggi ketika supply-nya itu tuh agak kurang. Tapi ketika supply-nya itu tuh banyak, teman-teman nggak bakalan khawatir juga. Nah di sini banyak juga orang yang khawatirin tentang after sale mobil listrik yang satu ini. After sale mobil listrik yang satu ini belum terbentuk ekosistemnya, jadi kita nggak bisa nebak-nebak juga ke depannya bakal jelek ataupun bakal bagus gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Untuk after sales-nya seperti apa, soalnya belum terbentuk. Bisa aja bagus, bisa aja jelek, itu tuh tergantung ketersediaan. Ngeliat dari antusias masyarakat juga tentang pembelian unit mobil listrik, mungkin teman-teman ketika banyak lagi yang pakai unit mobil listrik itu tuh nantinya after sale-nya bakal terbentuk dan purna jualnya itu tuh lebih baik lagi. Dan di sini juga keuntungannya itu banyak banget. Salah satunya itu tuh pajaknya itu tuh murah banget, sekitar di angka 400 ribuan saja itu tuh udah pajaknya mobil listrik ya. Terus udah itu perhitungan pajak dari mana sih? Itu dari pemerintah. Jadi pemerintah yang punya keputusan dan wewenang untuk pembayaran pajak. Dia mau berapa ataupun seberapa gitu kan. Nilai ukurnya aku masih kurang paham dari mana. Nah bagi teman-teman yang paham nilai ukur pembayaran pajak dari mana aja, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah dan teman-teman untuk mobil listrik tuh minim banget perawatan. Nah untuk perawatannya sendiri salah satunya yang Gali udah kenal banget yaitu BYD. Itu teman-teman untuk servisnya di 3 bulan pertama ataupun 5.000 km dan kelipatannya nanti di 20.000 ataupun 1 tahun. Jadi nggak 6 bulan lagi ya, dan juga nggak ada pergantian oli ataupun filter oli di mobil listrik ini. Hanya pengecekan software dan juga pengecekan kayak kaki-kaki, udah gitu
minyak-minyak yang kayak minyak krem, hanya itu aja. Makanya kenapa biayanya lebih rendah dibandingkan dengan unit konvensional, karena VAT-nya sedikit. Nah, bagi teman-teman juga yang suka bepergian jauh keluar kota dan juga ada kekhawatiran tentang pengisian chargernya, udah gitu di charger station di Pulau Jawa itu tuh udah banyak banget di rest area, teman-teman bisa dapetin banyak. Dan aku saranin itu tuh teman-teman belinya yang range-nya itu tuh agak jauh seperti Seal ataupun Lion 1 ini di 570 km untuk satu kali pengecasan. Jadi teman-teman ada perjalanan jauh keluar kota itu tuh nggak usah khawatir lagi isi baterai lagi. Dan dengan masih di Pulau Jawa itu tuh masih oke untuk ketersediaan pengecasannya. Oke, mungkin itu aja dari Gali untuk ngebahas ketika di tahun 2035 itu tuh unit bensin, kendaraan bensin itu tuh hilang semua, itu tuh impact baik dan buruknya bagi teman-teman. Dan tadi Gali nyelipin sedikit informasi tentang jenis-jenis mobil yang bisa dipakai jarak jauh untuk keluar kota teman-teman, biar teman-teman lebih aman lagi. Thank you udah nonton videonya sampai habis, dan teman-teman jangan lupa bila suka dengan video ini, teman-teman klik tombol like, subscribe, dan juga komen di videonya. Gali undur pamit, sampai berjumpa di video-video Gali yang lainnya.